إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضهم من بعض والله سميع عليم.
wajib dan yang sunnah. Tentu kita paham kalau yang wajib tidak boleh tebang pilih, semuanya berkomitmen untuk dijalankan sebaik mungkin. Namun bicara amal sunnah itu sangat banyak macam ragamnya dan tergantung kemampuan seseorang, di mana dari amal-amal sunnah itu yang paling utama dan paling mudah dia jalankan. Maka salah satunya di antara amal-amal sunnah yang begitu banyak, namun pahalanya sangat besar, berkahnya sangat besar, ulama tunjukkan paling tidak ada 5 amal sunnah yang posisinya sangat di atas. Itulah yang dikenal Sayyidul Amal, rajanya amal-amal soleh. Yang sedang kita bahas, salah satu dari 5 itu adalah Al-Quran. Pesannya kemarin, jangan pernah tinggalkan Al-Quran, jangan pernah berpisah dari Al-Quran. Karena kalau kita membacanya, qiraatuhu wa tilawatuhu wa tadabbuluhu itu termasuk yuta'abbadu bitilawatihi wa qiraatihi, dianggap sebuah ibadah yang luar biasa ketika kita mempelajari Quran, ketika kita mentilawah Al-Quran, ketika kita mentadabburi Al-Quran. Kita sangat yakin Al-Quran itu mukjizat, ya. Mukjizat al-khalidiyah, mukjizat yang kekal dari dulu sejak diturunkan sampai sekarang. Oleh karena itu kita akan mendalami ini kajian sunnah atau hadis-hadis, bagaimana penjelasan Rasulullah tentang dahsyatnya dekat dengan Al-Quran. Kemarin baru berapa hadis? Ada yang ingat? Baru dua hadis. Hadis pertama membicarakan barang siapa yang membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, berupaya mentadabburi maknanya, mengamalkannya dan seterusnya, maka orang tersebut di mata Allah derajatnya khairukum, terbaik, teristimewa di sisi Allah adalah man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kembali. Ini sebagai penjelasan di Al-Quran, yarfa'illahu alladziina amanu walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat beberapa derajat bagi orang yang amanu, beriman, dan walladzina utul ilma, orang yang diberi ilmu. Beberapa ahli tafsir mengatakan utul ilma ini utul ilmu Al-Quran, ilmu tentang Al-Quran. Hadis kedua, dari sisi pahala luar biasa, bahwa pahala dari membaca, mentilawah, qiraah, mendalami Al-Quran itu pahalanya bukan dihitung dari keseluruhan atau dari juz atau dari surat atau dari ayat atau dari kalimat. Satu besarnya dihitung per huruf. Satu huruf dibalas 10 kebaikan.
Ini semua adalah tadi motivasi bagi kita agar kita senantiasa sabar, istiqomah, tidak mengenal lelah, terus menerus hidup kita bersama Al-Quran. Ada yang membacanya, ada yang mempelajari tafsirnya, ada yang menghafalnya. Ingat, kamu semuanya makhluk di tahun ini karena bersama Al-Quran. Mari kita simak hadis nomor 3. Ustaz bacakan ya, kalau mau simak. Ini sabda Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, Nabi terakhir, Nabi Shahidus Safar, Nabi yang sangat kita cintai. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Kata Rasulullah, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Majtama'a tidaklah berkumpul kaumun suatu kaum fi baitin min buyutillah di suatu rumah dari rumah-rumah Allah, maksudnya masjid. Yatsluna kitab Allah, lalu mereka mentilawah. Tala yatslu tilawatan, mereka mentilawah, membaca kitab Allah, Al-Quran. Wa yatadarasunahu, dan mereka mempelajarinya. Bima bainahum, di antara mereka. Seperti kita ini. Apa keutamaan yang Allah janjikan melalui lisan Rasulnya? Illa, kecuali nazalat, akan turun alaihim, kepada mereka as-sakinatu, sakinah. Sakinah itu ketenangan, at-tumaninah, ketenangan, wal wiqor, was-sa'adah, kebahagiaan, wal qurur. Jadi akan turun sakinah, ketenangan, kenyamanan, al-qurur, al-wiqor. Kedua, wal ghasyiyahumur rahmah. Gosya itu menutupi, maksudnya wal ghasyiyahumur rahmah, dan akan diliputi ar-rahmatu, dengan rahmat. Yang ketiga, wa haffathumul malaikatu, dan mereka akan dikelilingi oleh para malaikat. Keempat, wa dzakarahumullahu, dan Allah akan senantiasa ingat hum, sama mereka, biman indahu, di sisinya. Rawahu Muslim, hadis ini riwayat
Imam Muslim, bisa dicek di Sahih Muslim, wa Abu Dawud, dan hadis ini diriwayatkan pula oleh Abu Dawud, bisa dilihat di Sunan Abu Dawud, bahkan wa ghairuhuma, banyak ahli hadis yang meriwayatkan selain Imam Muslim dan Abu Dawud. Ikhwan fillah, coba kita simak dengan baik hadis dari Abu Hurairah. Abu Hurairah menerima dari Rasulullah SAW memberikan informasi. Jelas kita yakin sabda Rasul itu wa man yutiqu anil hawa in huwa illa wahyun. Jadi Rasul tidak semata-mata menyampaikan kecuali dari Allah. Informasinya bicara tentang kemuliaan, bicara tentang fadilah, bicara tentang tarhib, motivasi tinggi di mana agar kita tidak boleh menjauhi Al-Quran, agar kita tidak boleh terlepas di hari-hari kita dengan Al-Quran, baik membacanya, mempelajarinya, mengajarnya kembali, apalagi mengamalkannya. Ini dari sisi belajar dan membaca Quran. Kata Rasulullah, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum, suatu kumpulan, suatu jamaah berkumpul di masjid Allah, di rumah Allah, maksudnya masjid. Kalau di riwayat lain majalasa qaumun fi majlisin. Jadi artinya tidak dibatasi di masjid, di rumah, di villa, di suatu tempat kumpul, ya, lalu membaca Al-Quran, lalu mempelajari Al-Quran, yatsluna kitab, mentilawah Al-Quran, wa yatadarasunahu, mempelajarinya, mempelajari tafsirnya, mempelajari tafsirnya, mengambil makna dari ayat-ayat Al-Quran, illa nazalat alaihimus sakinah, dijanjikan 4 keutamaan. Pertama, akan diturunkan kepada orang-orang itu, termasuk kita di sini, as-sakinah. As-sakinah itu apa? Ketenangan, kenyamanan, kesejukan, at-tumanina, wikor, sa'ada, kebahagiaan, kubur, teman penerima. Jadi kalau banyak orang stres, banyak orang bingung, banyak orang hampa kehidupan, banyak orang kehilangan rasa dari hidupnya, maka obat yang paling mujarab adalah Al-Quran. Datang ke majelis Quran, datang ke majelis tafsir, datang ke majelis tahfidz Quran. Ikut belajar, ikut bergabung, ikut mendengarkan. Insya Allah semua kebahagiaan nazar alaihimus sakinah. Kedua, ghasyiyat umur rahmah, diliputi dengan rahmat Allah, diliputi dengan karunia Allah. Ini yang di hadis lain Imam Nawawi mengatakan, la yaqudu qaumun yadhkurullaha azza wa jalla, tidaklah suatu kaum duduk
Penjelasannya ammakum wa ahatat bihim. Jadi rahmat Allah, kasih sayang Allah menyelimuti mereka semua. Wa haffathumul malaikatu, dan dikelilingi oleh para malaikat yang mulia. Wa dzakarahumullahu biman indahu, dan Allah ingat kepada orang-orang di antara mereka di sisinya. Selalu diingat oleh Allah orang-orang yang senantiasa membaca, mempelajari, menghafal Al-Quran. Di syarahnya disebutkan yu'allimuna Rasulullah SAW. Dari hadis itu diambil makna bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita intihazal parsi, kursoh ya, intihazal kursi. Rasulullah mengajarkan agar kita menyediakan waktu, menyediakan kesempatan liijabati doa, untuk doa kita agar diijabah. Caranya gimana? Antadhaba, pergi, watawaddu'a, lalu berwudu, wa tusolli raka'ataini lillahi ta'ala. Kalau bisa sholat dulu 2 rakaat karena Allah, sholat syukur dulu, kalau di masjid sholat tahiyatul masjid. Tsumma tajlisu, kemudian kamu duduk ma'as sholihin, dengan orang-orang yang soleh. Tadhkurunallaha wa tatsluna kitabahu, untuk berzikir kepada Allah dan membaca, caranya membaca kitab Allah. Wa tafhamuna tafsira ayatihi, berupaya memahami tafsirnya. Tsumma tukthiruna minal istighfar, kemudian banyak beristighfar. Wassalat 'alal muhtar, dan memanjatkan sholawat kepada Nabi. Wahina idin yang tadiru igza wa insanillah, ketika kondisi itu sesungguhnya engkau sedang menunggu kebaikan Allah, rahmat Allah, kesempatan yang luar biasa. Wa nuzulir rahmah, dan turunnya rahmah. Wa sumuli barakatihi, yang diliputi dengan berkah. Jadi seperti kita ini, ketika kita tadi diawali dengan tilawatul Quran, kita berkumpul, kita membaca tilawatul Quran, kita mempelajari tentang keutamaan Al-Quran, maka manfaatkan. Jadi tadi datang dari asrama, dari rumah datang sini dalam keadaan punya wudu, kalau bisa ada waktunya sholat dulu, 2 rakaat sebelum wudu, lalu mempelajari Al-Quran, banyak beristighfar, di dalam hatinya banyak bersalawat. Sesungguhnya itu adalah ada saatul ijabah, karena ada 4 hal. Dalam kondisi itu ada 4 hal. Nazalat alaihimus sakinah, ghasyiyatuhumur rahmah, hafathumul malaikah, wa dzakarohumullahu biman indahu. Maka kata para ulama, sangat mungkin doanya diijabah oleh Allah. Jadi kalau adik-adik, kalau teman-teman punya cita-cita ingin diijabah cita-citanya, punya kesulitan ingin diberi solusi dari kesulitannya, punya hajat ingin bisa ditunaikan hajatnya, kesempatan-kesempatan seperti ini di dalam hatinya sambil terus bermunajat, berdoa. Kenapa? Karena kondisi ini adalah kondisi spiritual tinggi, di mana sakinah, rahmat Allah, para malaikat yang dimuliakan, dan Allah senantiasa mengingat orang-orang yang ada di sisinya. Maka ini artinya kondisi yang mustajab untuk dikabulkannya doa. Itu syarat
Iwan Billah itu hadis nomor 4 ya, nomor 3. Dan sekarang beralih ke hadis nomor 4. Tolong disimak ya. Hadisnya An Uqbah bin Amirin radhiyallahu anhu qala. Hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala. Beliau bersabda, kharaja alaina Rasulullah SAW. Rasulullah SAW masuk ke kumpulan kami. Wa nahnu isupah, sedangkan kami berada di majelis supah. Ya, aku supah. Kita pernah mendengar aku supah. Jadi Rasul keluar dari rumahnya lalu datang kepada kami, masuk ke perkumpulan aku supah. Faqala, lalu setelah Nabi masuk berbincang-bincang, Nabi berkata, Nabi bersabda. Kata Nabi, ayyukum, siapa di antara kalian yuhibbu, yang menginginkan, yang senang, ayyad dua kulla yaumin, tiap pagi, ya, ayyad dua goda itu pagi-pagi, kulla yaumin tiap hari, ila Budhana, pergi ke daerah Budhan, nama tempat Budhan di Madinah, au ilal Aqiqi, atau ke daerah Aqi, payati minhu, lalu diberikan bina kotaini kaumawaini, lalu diberikan kaul apa? Nakotaini, dua unta, kaumawaini, yang besar dan gemuk. Lalu diberikan dua unta yang sangat istimewa, besar dan gemuk. Fi ghairi ismin, mendapatkannya tidak mengandung dosa. Wala qati'ati rahimin, dan tidak memutuskan silaturahim. Maka ditanya begitu, para sahabat menjawab, faqulna, maka kami menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kulluna nuhibbu dzalika, kami semua mencintai, menginginkan itu. Qala, maka Rasulullah bersabda, apala yaqu ahadukum, maka tidakkah salah seorang di antara kalian subuh-subuh pagi-pagi pergi ilal masjid, ke sebuah masjid, faya ta'allama, lalu mempelajari atau belajar, au yaqra'a, atau membaca, mempelajari atau membaca ayat ini, dua ayat min kitabillahi, dari Al-Quran, azza wa jalla, dari kitab Allah yang maha gagah, yang maha tinggi, khairul lahu, di mana mempelajari, membaca dua ayat itu khairul lahu, lebih baik, ya, nilainya, minna khotaini, dibandingkan dengan dua unta yang besar dan gemuk, wasalasin, dan tiga, ya, maksudnya kalau membaca tiga ayat pahalanya lebih hebat dari tiga unta. Wa arba'un, atau empat, mempelajari empat ayat lebih bagus dari empat unta. Khairul lahu min arba'in, lebih bagus dari anugerah empat unta yang besar-besar.
wa min a'dadihinna minal ibil, dan dari sejumlah unta-unta. Rawahu Muslim, hadis ini riwayat Imam Muslim. Coba Ustaz gambarkan ini. Ada ashabus suffah, sekelompok sahabat yang belajar di mihrab masjid, namanya ashabus suffah. Ini kalau digambarkan di sini adalah adik-adik datang dari jauh belajar di jalur kuliah. Anggap saja dia ashabus suffah, orang yang sedang membaktikan diri untuk menggali ilmu, terutama ilmu Al-Quran. Lalu Nabi datang masuk ke sini, masuk ke ashabus suffah. Lalu Nabi memberi motivasi dengan bertanya. Kata Nabi, siapa di antara kalian yang tiap pagi pergi ke Tuhan atau pergi ke Akik, lalu dianugerahi 2 unta yang sangat besar. Ingat ya, unta di tradisi Arab waktu itu adalah binatang yang mahal dan sebagai bentuk kehormatan. Ya. Jadi kalau yang punya unta itu disebut orang-orang yang berada. Unta itu sesuatu yang penting. Makanya Nabi mengibaratkan, lalu kamu diberi 2 unta yang gemuk, besar, sehat. Ya. Itu pertanyaan Nabi. Ya. Bahkan mendapatkan unta itu tidak susah payah harus berdosa. Bahkan mendapatkan 2 unta itu tidak susah payah harus berebut sehingga memutuskan silaturahim. Karena kebanyakan kalau orang mencari rezeki, mencari harta, ada yang sampai berdosa, ada yang sampai karena perebutan dengan saudara sesama muslim, sampai bermusuhan, sampai memutuskan silaturahim. Kalau ini kata Nabi, kamu mendapatkan 2 unta yang besar, yang gemuk, yang sehat, tanpa berdosa, tanpa memutuskan silaturahim. Ketika ditanya itu, para sahabat antusias. Kulluna nuhibbu dzalik. Kami semua menginginkan itu. Maka ternyata Nabi ini sedang memberikan tamsil, sedang memberikan perbandingan. Kata Nabi, apala yad'u ahadukum ilal masjid? Kalau kamu ingin itu, tidakkah kamu ingin pergi ke sebuah masjid, fayata'allama, lalu mempelajari, aw yaqra'a, atau membaca ayataini min kitabillahi azza wa jalla, mempelajari 2 ayat Al-Quran, khairul lahu min naqatain. Kalau dibandingkan, pahalanya lebih hebat dari 2 unta yang besar-besar tersebut. Ya. Bahkan kata Nabi, kalau mempelajarinya 3 ayat lebih hebat dari 3 unta yang besar. Kalau mempelajarinya atau membacanya 4 ayat lebih hebat dari 4 unta dan seterusnya. Paham maksudnya? Jadi hadis ini sedang menggambarkan dahsyatnya pahala ibadah melalui membaca Al-Quran. Kalau di hadis nomor 2, pahala membaca Al-Quran itu 1 huruf dibalas 10 kebaikan. Yang kebaikan itu hanya Allah yang tahu. Kalau itu merasa kurang jelas, ini hadis nomor 4. Ya. Kalau tadi per huruf, kalau ini per ayat. 1 ayat, ya, itu lebih baik pahalanya dibandingkan dengan 1 unta yang besar, gemuk dan hebat serta mahal. 2 ayat lebih baik dari 2 unta yang gemuk dan istimewa. 3 ayat lebih bagus dari 3 unta yang gemuk dan seterusnya. Makanya di hadis lain riwayat Muslim, Rasulullah SAW menyebutkan kelak akan ada para konglomerat amal soleh, orang-orang yang kaya dengan amal soleh. Salah satunya adalah qari'ul Quran wa hafidhuhu wa 'allama. Orang yang membaca Al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran, orang yang mengajarkan Al-Quran. Jadi apa pesan dari ayat ini? Begitu besarnya pahala
membaca Al-Quran. Kalau di hadis nomor 2, pahala Al-Quran diukur dihitung dari huruf. 1 huruf 10 kebaikan pahala. Kalau di hadis ini 2 ayat dibalas dengan 2 unta yang gemuk, yang besar, yang sehat, bahkan lebih baik dari 2 unta tersebut. Itu 2 ayat dibalas dengan lebih dari hebatnya 2 unta yang gemuk. 3 ayat dibalas lebih dari 3 unta yang gemuk, dan seterusnya. Makin ratusan, makin banyak, makin seperti itu. Bagaimana mungkin kita tidak termotivasi untuk ibadah kepada Allah, berharap pahala sebagaimana besarnya pahala membaca, mempelajari, dan menghafal Al-Quran. Ini adalah rahmat karunia dari Allah. Ini adalah fadul, fadilah dari Allah, di mana tidak terlalu berat perbuatannya, tapi dibanderol dengan harga, dengan pahala yang begitu besar. Ikhwanillah, kita simpulkan ya dari sebelumnya. Kesimpulannya apa? Kalau Anda di bahagia dunia akhirat, ya, kalau Anda di sukses dunia akhirat, pesannya jangan jauh dari Al-Quran, jangan tinggalkan Al-Quran. Sampai di salah-salahnya ada ahli usaha, dia tidak lepas dari Quran, maka usahanya bakal melancarkan. Ada orang yang punya hajat, punya keperluan, orang itu tidak lepas dari Al-Quran, senantiasa membaca Al-Quran. Sebelum berangkat usahanya baca Al-Quran, sebelum berangkat ke kebun membaca Al-Quran, sebelum berangkat ke kantor membaca Al-Quran, sebelum belajar di sekolahnya membaca Al-Quran. Maka sahalallah kasiratan, Allah akan memudahkan kesulitannya. Allah ana lahu amal, Allah akan tunaikan cita-citanya. Jadi begitu berkah. Selain di dalamnya petunjuk, maka ingat ya, jangan jauhi Al-Quran, jangan terlepas dari Al-Quran. Kalau bisa kita kemana-mana bawa HP, maka kita kemana-mana bersama Al-Quran. 4 hadis yang sudah disampaikan. 1, ketika kita seperti itu, maka kita khairukum, menjadi orang yang paling baik, yang paling mulia di sisi Allah dibandingkan dengan yang lain. 2, hadis kedua, maka Allah menjanjikan pahala 1 guru dibalas 10 kebaikan, yang kebaikan itu hanya Allah yang tahu. Makin banyak membacanya, makin banyak pahala. 3, membaca Al-Quran dijanjikan 4 berkah, 4 rahmat, 4 karunia, 4 keutamaan, yaitu nazarat alaihi sakinah, diturunkan ketenangan kepada hatinya, waladhi anjala sakinah fi qulubil mu'minin, itu ayat Al-Quran yang barusan nazarat alaihi sakinah. 2, wasyiatul rahmah, ditaburi, dipenuhi dengan rahmat Allah. 3, hafatul malaikat, saking mulianya orang tersebut senantiasa dikelilingi oleh para malaikat. Kalau di hadis lain, maka kironi safarotil bawah. Maka kata ulama, orang yang dekat dengan Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran, yang menghafal Al-Quran, jangan berperilaku buruk, malu, sebab dia senantiasa dibarengi dengan para malaikat Allah. Ya, hati-hati, dan kata-kata Anda mustajab, insya Allah. Dan yang keempat, Allah senantiasa ingat kepada orang-orang yang mempelajari Al-Quran. Luar biasa. Sehingga kita makin yakin, makin teguh untuk terus bersama Al-Quran. Kemudian yang keempat, hadis yang keempat barusan, Rasul menjelaskan kembali begitu besarnya pahala ibadah membaca, mempelajari Al-Quran. Sampai Rasul menyebutkan 2, pergi ke sebuah masjid karena di situ ada gurunya. Kalau dulu di situ ada naskahnya, tidak seperti sekarang Quran ada di mana-mana. Dulu harus pergi ke masjid karena di situ ada gurunya. Quran nggak ada tulisannya, jadi melalui orang-orang, kalau dulu melalui ulama Qurannya, lalu mengambil, mempelajari, menghafal 2 ayat. Kata Rasulullah
Ingat pesannya, segenting apapun keadaan kita, jangan jauh dari Al-Quran. Di hadis lain, masyaallah Al-Quran, kita harus sibuk dengan Al-Quran, kemana-mana dengan Al-Quran. Sebelum apa-apa, baca Al-Quran. Insya Allah kita akan dianugerahi di dunia hasanah, fil akhirat hasanah, wa inna alhamdulillah. Silakan, barangkali sebelum ditutup ada pertanyaan dari ikhwan akhwat. Silakan. Ada pertanyaan tentang ini atau tentang bebas? Ada? Cukup? Cukup ya. Pintar-pintar gitu ya, langsung paham. Gak ada permasalahan yang masih belum jelas. Urusan ikhwan, akhwat, kesekalian, ya boleh dikonsultasikan, boleh ditanyakan, biar mendapatkan keyakinan yang lebih kokoh. Sehingga ikhwan akhwat dalam menjalani tugasnya belajar istiqomah, istiqomah, sabar, mudawamah, terus berpegang, karena tak berkeyakinan sedang ada di jalan Allah, sedang mempelajari kalam Allah, sedang bertakwa kepada Allah lewat kalam Allah. Begitu ya? Alhamdulillah. Semoga kita semua dari majelis yang diberkahi ini, semoga kita semua mendapatkan ampunan Allah. Amin. Semoga kita semua mendapatkan rahmatnya. Semoga kita semua mendapatkan karunia-Nya. Andai ada di antara kita yang sakit, baik lahir ataupun batin, semoga Allah lekas memberikan sehat walafiat. Amin. Andai ada di antara kita semua yang sedang diuji dengan masalah, dengan kesulitan, semoga Allah memberikan solusi dan memberikan jalan keluar yang terbaik. Andai ada di antara kita yang memiliki cita-cita luhur, cita-cita besar, cita-cita mulia, semoga Allah mengabulkannya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana walamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Mohon pamit ya. Pamit ya.